Saatnya kita masuk ke Museum Kesultanan Banten. Ini episode yang kedua karena saya bikin video peninggalan Banten ini banyak, sekitar sejam lebih, jadi saya dibagi-bagi itu. Ini yang keduanya. Salah satu arca zaman dulu. eh, ini zaman dulu sekali. Ini dulu arca dewa apa ini? Disembah ini dulu ini. Gambar apa, kayak hewan sapi apa ini? Dulu ini dipahat batu, disembah ini ya, dewa zaman dulu. Ada yang tahu ini patung apa? Itu orang-orang Belanda sama orang-orang dulu, orang pribumi Indonesia dipoto, berpose dengan patung ini, yang ini sekarang nih. Ini batu kuat, nggak rapuh-rapuh. Banten lama, masa awal. Oh iya, dalam rentang waktu yang cukup panjang, jauh sebelum masuk dan berkembangnya budaya Islam, di Banten lama pada abad ke-16, di daerah ini ditemukan gejala budaya prasejarah dengan tradisi bercocok tanam, beternak, berkembang pada 6000 tahun sebelum Masehi. Salah satu bukti peninggalan ditemukan adalah beliung. Beliung persegi, alat serpih, bilah, batu inti, dan manik-manik di situs Odel, Kampung Odel, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Pulau Jawa abad 10-16. Bukti pengaruhnya juga ditemukan di daerah ini. Salah satunya adalah temuan arca Nandi yang merupakan wahana kendaraan Dewa Siwa. Menurut keterangan arca Nandi ini semula ditempatkan di Pancaniti, Kabupaten Serang, kemudian hilang dan ditemukan kembali di timur Pelabuhan Karangantu. Ini perhiasan Kesultanan Banten nih. Ini yang nomor satu. Nomor satu ini adalah bandul kalung. Bandul kalung. Kalau yang nomor dua ini semua sepiring ini bros. Ini bros zaman kerajaan Banten ini. Ini perhiasan zaman kerajaan Banten. Kalau nomor 3, nah ini 3 nih. Ini penutup kepala nomor 3 ini. Zaman kerajaan Banten. Penutup kepala zaman kerajaan Banten. Kalau cincin nomor 4. Nah, ini cincin nomor 4 nih, tuh. Nomor 4. Cincinnya kayak gini. Nomor 5-nya itu gelang kaki. Nah, ini gelang-gelang kaki ini. Nomor 4 itu cincin, nomor 5-nya gelang-gelang kaki. Ini seputar perhiasan, pernak-pernik, aksesoris zaman kerajaan Banten ini. Nomor 4 cincin, nomor 5 gelang-gelang kaki, perhiasan para bangsawan kerajaan Banten ini. Perhiasan seperti ini hanya bangsawan dulu yang punya. Rakyat nggak bakalan punya kayaknya kayak gini nih. Kalau gelang tangan nomor 6. Nah, ini gelang tangan nih. Nomor 6. Gelang tangan nomor 6. Kalau yang ikat pinggang ini nomor 7. Nah, ini ikat pinggang. Ikat pinggang ini. Ikat pinggang raja atau putri bangsawan Banten. Kalau kalung nomor 8. Nah, ini kalung nih. Kalung. Lingkar kalung. Oh, dulu ini orang-orang Kastaningrat ini yang punya ini, para pejabat kerajaan Banten. Kalung. Enggak semua rakyat yang bisa punya kayak gini. Kalau timang sabuk, mana timang sabuk? Oh, ini timang sabuk nomor 9 nih. Timang sabuk itu kepala sabuk kali ya. Kalau tusuk konde nomor 10. Nah, ini konde nih nomor 10. Tusuk konde.
Ingat ya, ini tusuk konde bukan tusuk sate. Dan ini senjata-senjata tajam peninggalan Kesultanan Banten. Ada keris, ada golok, ada pedang. Yang atas ini keris, yang tengah kayaknya golok panjang atau pedang ya, panjang ini. Nah, yang bawah ini pedang. Tentu ini peninggalan para Kesultanan Kerajaan Banten, bukan peninggalan rakyat biasa. Ini semua tadi itu perhiasan, senjata tajam, ini semua ini barang-barang mewah pada zamannya. Jangan dibandingin dengan sekarang ya. Mungkin golok-golok seperti ini, golok atau pedang-pedang seperti ini kita mudah ngedapetinnya di pasar-pasar atau di Kota Serang, Pasar Rawu juga banyak, malah lebih bagus malah di Pasar Rawu. Tapi pada waktu ini adalah sesuatu yang sangat mewah, sesuatu yang sangat berharga, karena nggak semua orang punya kayak gini. Hanya orang-orang berduit dulu punya kayak gini. Bangsawan-bangsawan Kesultanan Banten, hanya raja-raja atau bangsawan lainnya. Ini dulu terbuat dari apa ya? Udah bisa teknologi membuat logam kayak gini, pedang kayak gini, golok senjata tajam. Ini mungkin umurnya ratusan tahun ini. Ini udah berapa nyawa yang mungkin yang udah hilang gara-gara dibacok ditusuk sama senjata tajam ini, atau melewati beberapa pertempuran ini zaman dulu ini. Udah banyak berlumuran darah kayaknya ini senjata-senjata tajam ini. Karena emang sejarahnya Banten itu penuh dengan peperangan, apalagi terhadap perlawanan kepada kaum penjajah. Tuh, klasik. Mungkin kalau dilepaskan ke masyarakat ini, boy, dijadiin senjata pusaka ini, dipandiin, dikasih kembang atau yang lain-lainnya. Ini golok panjang ini nih. Ini sarungnya juga terbuat kayu dari apa ya? Kuat dia, nggak rusak. Ini saya mikir gini, nah ini nih, ini tombak ini tuh ke atas panjang, tombak. Ini gagang tombak panjang ini kayu, tapi ujungnya mata tombak, nah ujungnya ini adalah besi. Udah berapa mayat ini orang yang ditusuk di sini. Sebenarnya kayaknya ini peninggalan Banten ini, Kesultanan Banten banyak ini. Cuman kebanyakan kan dibawa oleh ke negeri Belanda oleh orang-orang Belanda kayaknya. Kayak mahkota Sultan Banten itu kan nggak ada kemana gitu. Apa yang surat menyurat apa benda-benda berharga lainnya nggak ada. Kayaknya di museum negeri Belanda kayaknya banyak gitu peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia ini diambil. Senjata tradisional yang berkembang di wilayah Banten terdiri dari golok, lewang atau golok panjang, keris, tombak. Masing-masing senjata punya varian seperti golok. Golok memiliki varian diantaranya golok candung, yaitu golok yang ujungnya miring ke bawah, atau golok kembang kacang, yaitu golok yang bagian ujungnya memiliki bagian ketajaman tapi dia menghadap ke atas. Golok bedog, yaitu golok yang bentuknya pendek dan gemuk, dan sebagainya. Itu macam-macam senjata tajam yang ada di Banten.